itu tadi yang dibaca si Ripa, Mm-mm. yang soal Yahudi menikahi anak kecil itu loh, Mm-mm. itu referensinya Ripa dari mana ya? Oke, silakan Dari nih. Rasi, dari Rasi nih. Dari Sefaria.org nih. Sefaria.org ini situs Bible berbahasa Ibrani. Pendapat Rashi menjelaskan tentang tafsiran pernikahan Ribka dan Ishak itu dikatakan pendapat Ishak. Rashi ya. Oh iyalah, Rashi kan ini kitab orang ya Kak? orang lah, masa keong. Oh iya. Berarti pendapat individu ya. Lah kitab kalian kan pendapat individu isinya semua. Kita ndak usah ngomong kitab dulu, kita Ya, membahas itu dulu. saya kan Yang ngasih Kakak tahu tunjukkan apa tadi. masalah dengan pendapat individu. Kitabmu kan pendapat individu. Si Raffi itu berarti manusia ya. Ya penulis kitabmu kan semua manusia, gimana sih deh? Jadi yang Semuanya dijelaskan manusia. Raffi di dalam eh, penjelasannya itu adalah orang-orang Yahudi menikahi anak di bawah umur ya. Mm-mm. Orang-orang Yahudi. Tadi saya kan baru masuk, terus tiba-tiba saya baca kutipan yang Riva tampilkan tadi si Rashi tadi. Hmm. Yang saya mau tanyakan karena saya baru gabung, Hmm. Kakak tampilkan itu kutipan Rashi, dasarnya itu apa? Apakah karena ada orang-orang yang mempertanyakan tentang Kristen menikahi anak di bawah umur sehingga muncul eh, apa hmm, penjelasan dari Rashi yang Riva tampilkan. Adakah yang menanyakan soalmu Islam boleh menikahi anak di bawah umur sehingga penjelasan Rashi itu ditampilkan? Bukan, tadi saudara Anda Kristen naik ke atas, lalu dia bertanya kepada saya dan menghina pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah. Lalu saya menjelaskan, secara ilmu antropologi dan sosiologi, pernikahan anak di bawah umur itu dulu bukan hal yang aib. Kenapa? Karena bahkan etnis Yahudi pun menikahi anak umur 3 tahun. Nah, sebenarnya pernikahan ini kan diaturnya kan baru. Mungkin Anda kalau seandainya saya kasih data, aturan pernikahan umur 16-17 tahun itu kan baru. Nah, satu-satunya kitab suci yang memberi batasan pernikahan itu hanya Al-Quran, yaitu balik. Anak balik itu kan tidak bisa ditentukan umurnya. Ada orang balik yang umurnya 12 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 9 tahun, bahkan ada yang baru di 13 tahun dia balik. Di Islam boleh perempuan dinikahi asal dia sudah di atas balik. Nah, saya menjelaskan kepada saudara Anda di Kristen, kalau kita mengikuti ilmu antropologi, ilmu tentang manusia, maka tidak dikatakan melanggar moralitas kalau ada dulu orang menikahi anak usia 9. Karena dalam ensiklopedia Katolik pun Maria itu dinikahi umur 12 tahun. Jadi itu bukan hal yang bisa dikatakan melanggar. Nikahi Muhammad itu umur berapa memangnya? 9 tahun digauli, umur 6 tahun dibawa, itu pun hadis yang masih dipertentangkan. 9 Tapi tahun ya? dengarkan dulu, bro, sister. Kalau Anda bertanya ke saya, Anda tidak akan dapat poin apapun kalau saya belum selesai, Anda sudah potong. Oke, lanjut. Jadi dalam ilmu antropologi, dari kata antropos dan logos, ilmu yang mempelajari tentang manusia, waktu zaman dahulu moralitasnya tidak bisa disamakan dengan zaman sekarang. Karena zaman sekarang ini anak-anak yang usianya 9, 10, 12 terlihat seperti tidak layak untuk dijadikan istri. Jangan berkata zaman dulu, karena Anda tidak pernah tahu bagaimana gestur atau body anak-anak dulu yang berumur 9, 10, 11. Jangankan jauh-jauh deh. Termasuk Sebentar, mentalnya ya. saya ini kan lagi ya. ngomong sama Anda. Dan tujuan saya itu bukan cuma Anda, 3,4 ribu orang yang menonton, biar mereka mengerti poin saya. Bahwa ketika kalian Kristen mempermasalahkan pernikahan Nabi kami, itu sebenarnya dalam ilmu pengetahuan sosiologi dan antropologi itu bukan masalah. Bahkan saya berikan data yang lebih parah itu adalah bagaimana etnis Yahudi yang adalah nenek moyang Yesus itu justru diizinkan menikah dengan anak usia 3 tahun bahkan berhubungan seksual.
Faktanya menurut Rashi, pemilik kitab Tanakh itu mentafsir kitab Tanakh bahwa Ribka itu dinikahi usia 3 tahun. Oke. Itu yang saya coba jelaskan tadi. Sekarang pertanyaan Oke. selanjutnya. Itu